ketiga. Ini adalah Injil Kerajaan Allah. Yang dipulihkan hanya melalui Kristus. Ya, sebelumnya kita sudah mendengar, ya kita sudah mengikuti apa yang sudah Pastor sampaikan tentang diagram Injil. Nah, diagram Injil yang pertama, bagian yang pertama itu adalah seperti ini. Ini diagram Injil yang pertama tentang prinsip penciptaan dan kedaulatan atau pemerintahan Allah. Nah, Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya, surga dan dunia ini itu dengan prinsip. Jadi tidak secara acak Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, tetapi Tuhan menciptakan dengan prinsip, ya, bahwa Tuhan menciptakan manusia, ya, untuk menguasai, ya, dunia ini sebagai wakil penguasa Allah, ya, sebagai ciptaan, tetapi juga sebagai wakil penguasa. Ya. Tetapi yang Tuhan mau adalah tetap tinggal di dalam prinsip. Prinsip apa? Yaitu tetap bergantung sama Tuhan, tetap taat sama Tuhan, tetap melayani Tuhan. Jadi ketika ada dalam prinsip yang seperti ini, itu sudah tentu akan terus terhubung dengan Bapa, terus menikmati Bapa, dan berkat-berkat yang dari sorga, ya, yang tak terhampiri ini, yang melimpah, yang kekal itu, ya, kasihnya, hikmatnya, kuasanya, itu akan terus tercurah bagi kita, walau di dunia ini kelihatan terbatas dan juga sementara, tetapi kalau terus menikmati Tuhan, maka akan terus melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu, karya-karya Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan itu terus terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang Tuhan mau. Bahkan Tuhan taruh seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Mega, ya, Tuhan meletakkan itu pohon itu, ya, di tengah-tengah taman. Artinya apa? Firman itu semestinya harus ada di pusat hidup kita. Sesibuk apapun, firman itu adalah segala-galanya. Harus tetap fokus kepada firman. Nah, tetapi apa yang terjadi? Tadi sudah disampaikan juga bahwa pada akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Nah, terpisah sudah. Tidak ada lagi yang sebelumnya itu seperti ini loh. Ya, tetap terhubung dan terus berkat yang dari surga terus mengalir untuk manusia. Ya, seperti ini. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ini sudah tidak ada lagi. Ini sudah tidak ada lagi. Oleh karena dosa, pada akhirnya sudah terpisah. Sudah terputus. Ya. Oleh karena dosa. Ya. Sudah dalam kendalinya, sudah dalam kendali iblis. Ya. Nah, pada akhirnya manusia tidak dapat lagi terhubung dengan Bapa. Tidak dapat lagi terhubung dengan Bapa. Akhirnya ada di dalam kendali iblis, ya, dalam kuasa iblis, ya, banyak hal yang dilakukan oleh manusia, bertantangan, memberontak kepada Tuhan. Nah, ini karena apa? Ada malaikat yang sebelumnya itu dia melayani Tuhan, ya. Bahkan Tuhan menciptakan dia unik, ya. Bahkan dia diciptakan itu di antara batu-batu permata, krisolit, ya. Indah, ya, tatahannya diperbuatnya daripada emas, ya, jadi diciptakan itu di dalam kemuliaan, untuk memandang kemuliaan, untuk apa? Dia dapat memuji Tuhan, untuk dia dapat menyembah Tuhan ketika dia melihat kemuliaan itu.
Tetapi apa yang terjadi? Dia ingin mau menjadi sama lagi dengan Tuhan. Dia ingin juga mau disembah, dia ingin juga untuk mau dipuji. Itulah Lucifer, dan pada akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nah, kita akan masuk bagaimana untuk manusia bisa keluar daripada keadaan yang dikendalikan oleh iblis. Sama sekali tidak bisa. Manusia tidak bisa, tidak bisa keluar dari kondisi ini karena iblis itu malaikat yang membuang, gitu ya. Jadi manusia tidak bisa berhadapan dengan iblis. Nah, hanya dengan kedatangan Kristus saja, ya, sehingga manusia bisa menikmati keselamatan, bisa dipulihkan. Ya. Ini kita masuk untuk bagian yang ketiga, ini Injil Kerajaan Allah yang dipulihkan hanya melalui Kristus. Nah, jadi surga ya itu adalah ya kerajaan Allah ya, kerajaan Allah. Ya. Nah, siapa yang memerintah ya? Ini Kristus yang ada di sisi kanan Bapa itu, Kristus yang memerintah. Ya, Kristus yang memerintah. Nah, lihat ini kondisinya pada akhirnya, walaupun dalam kegelapan ya, dalam kekelaman ya, Yesaya ya, Yesaya pasal 60 ya, ayat 2 ya. Nah, ini kerajaan setan. Ya, ini setan memerintah di sini. Nah, lihat ini Kristus yang berkarya. Yang pertama di sini kita akan berbicara tentang salibnya. Salib Kristus. Salib Kristus ini adalah peristiwa Kristus, ya. Salib itu adalah peristiwa Kristus. Ya, kemudian karya selanjutnya itu adalah dengan kebangkitannya, dia bangkit. Ini dia adalah Tuhan. Kemudian yang ketiga, ini adalah kenaikannya ke surga. Ini berbicara tentang dia sebagai raja, ya, raja di surga dan di dunia ini, ya. Raja, ini berbicara tentang kekuasaan. Ya. Nah, yang keempat ini adalah kedatangan kembali. Kedatangan kedua kali. Ya, ini berbicara tentang dia sebagai hakim yang akan datang untuk mengadili. Hakim. Ini berbicara tentang penggenapan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang salib. Salib. Ya. Nah, yang pertama itu tentang salib ini apa? Ini adalah kasih Allah, ya. Kasih Allah. Yohanes ya 3 ayatnya yang ke-16 ya. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk bisa keluar dari sini manusia tidak bisa mengandalkan agama tadi, tidak bisa mengandalkan perbuatan baik, filsafat dan sebagainya. Tetapi hanya kasih Allah saja. Pokok terbaik di dunia ini pun tidak dapat bisa menyelesaikan persoalan manusia ini yang jatuh di dalam dosa. Hanya kasih Allah semata-mata saja. Nah, sekarang kasih Allah yang seperti apa? Nah, mari kita lihat dalam bagian ini, Yohanes 3 ayat 16-nya ada 4 bagian. Ada 4 bagian penting. Ya. Yang pertama, ini adalah
berbicara tentang Allah. Ya. Nah, Allah seperti apa? Yang jelas Dia adalah Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal. Ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang kita kenal, Allah Tritunggal. Ya, karena di sini dibilang ada mengaruniakan anaknya. Itu berarti jamak. Ya. Dengan demikian ini adalah Allah Tritunggal. Kemudian yang kedua, ini adalah dunia. Dunia yang seperti apa? Ya, dunia yang telah jatuh itu. Dunia yang telah jatuh. Ya, kemudian yang ketiga berbicara tentang apa? Tentang kasih. Kasih. Kasih seperti apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, anaknya. Ya. Kemudian yang keempat, yang percaya. Ya, yang percaya diselamatkan. Ya, hidup kekal ya, hidup kekal. Ya, jadi jelas terlihat bahwa hanya kasih Allah saja sehingga manusia dapat diselamatkan. Hanya karena kasih Allah, ya karena dunia sudah dalam kondisi yang sudah dikendalikan iblis, sudah ada dalam hukum dosa, sudah ada dalam hukum malu. Oleh karena memakan buah itu, jadi sudah tidak bisa lagi keluar. Hanya dengan kasih Allah saja. Ya, kasih Allah seperti apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sudah diberikan hukum Torah, tetapi juga manusia tetap memberontak, ya. Ya, tetapi apa yang terjadi? Allah menyerahkan anaknya sendiri, ya, untuk masuk dalam dunia untuk menyelamatkan manusia ini. Ya. Tadi dikatakan oleh Bu Mega tadi, ya, jadi sampai tak, ya, dia taat sampai mati di Golgota, ya, sampai mati di Golgota. Semua itu apa? Hanya untuk dapat menyelamatkan, ya, manusia. Itu adalah kasih Allah, ya, kasih Allah. Nah, mari kita lihat selanjutnya, ya. Ini prosesnya seperti ini. Ya, ini surga. Ya, ini bumi. Ya, kemudian di surga ini yang tak terhampiri. Tak terhampiri. Ya. Ini surga, tak terhampiri. Kemudian tak terbatas, ya, bahkan sumber dayanya melimpah. Ya. Kemudian apa? Kekal. Ya, kekal. Jadi kasih hikmat, ya, kuasa itu melimpah, bahkan itu kekal, tersedia kekal. Dan kemudian di dunia yang telah jatuh, ya, ini terhampiri. Kemudian juga terbatas, ya, sumber dayanya terbatas. Ya, ketika digunakan sumber daya itu, pada akhirnya juga berkurang. Kemudian juga ada kematian di sini. Ya, seperti ini. Nah, tetapi Allah itu dia penuh dengan kasih untuk isi dunia ini. Nah, Dialah yang merancang, Allah Bapa ini, Dia yang merancang. Ya, Dia, ya, kasih itu daripada Dia. Dia merancang untuk penyelamatan ini. Ya. Nah, pada akhirnya Dia mengutus anaknya itu yang tunggal, ya, Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Ini apa? Untuk menggenapi, ya, menggenapi apa yang Tuhan telah tetapkan itu, ya, menggenapi kehendak Allah itu, menggenapi kasih Allah itu. Boleh terbaca di dalam Yohanes, ya, Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14, dan juga di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, ya. Jadi
Ya, dia adalah firman itu. Nah, firman ini menjadi daging, firman ini menjadi manusia. Ya, karena apa? Yang harus binasa itu manusia. Yang harus binasa itu manusia. Sehingga apa? Allah berinkarnasi ya, menjadi ya pribadi manusia ya. Tadi disampaikan itu ya, di dalam kandungan Maria itu ya, dan akhirnya dia dibesarkan ya, pribadi Yesus itu. Ya. Nah, dia datang untuk menanggung, memikul apa yang sebenarnya yang harus saya dan kita semua tanggung itu, yaitu ya dosa bahkan kematian kekal itu ya. Nah, dia datang dan dia menanggung itu semua bagi kita. Dia taat sampai mati. Ya. Nah, setelah itu dia kembali lagi kepada Bapa. Ya, dia kembali kepada Bapa, duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, dan kemudian lewat dia, ya Bapa mengutus, ya Roh Kudus, ya mengutus Roh Kudus. Ini apa? Untuk mengaplikasi. Ya, mengaplikasi artinya orang yang percaya kepada Kristus ini sudah tentu akan menikmati karya Roh Kudus ini. Ya, jadi Roh Kudus ini diutus untuk apa? Menghidupkan ya apa yang telah dikerjakan oleh Kristus itu di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ini dapat dibaca di dalam Yohanes, ya Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16, 17, 26 ya. Nah, jadi Roh Kudus itu nanti akan membimbing setiap orang percaya. Walaupun mungkin kita terbatas, walaupun terlihat di mata dunia mungkin kita lemah, tetapi karena Kristus itu ya, kita percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus itu yang akan berkarya di dalam kita. Ya, Roh Kudus itu akan menolong kita, Roh Kudus itu akan menghibur kita, ya Roh Kudus itu akan mengajari kita, bahkan Roh Kudus itu ya, akan mengingatkan kita akan segala perkataan-perkataan Tuhan itu. Dan jelas di sini bahwa Roh Kudus itu akan mengaplikasikan ya karya keselamatan itu. Nah, jadi jelas di sini bahwa yang namanya karya keselamatan, ya karya keselamatan itu adalah bukan hanya Kristus saja, tetapi sesungguhnya itu adalah karya daripada Allah itu. Keselamatan itu, ya keselamatan adalah karya Allah Tritunggal. Ya, jadi untuk menyelamatkan ya saya dan Bapak Ibu semua ya, itu adalah bukan hanya Kristus saja, tetapi itu karya daripada Allah Tritunggal ini. Karena Bapa mengasihi, Bapa mengutus anaknya ya, dan kemudian ketika anak kembali ya untuk menghidupkan apa yang telah dikerjakan Kristus di dalam kehidupan orang percaya, diutuslah itu Roh Kudus untuk menolong kita. Nah, ini luar biasa sekali ya, kita ada di dalam pekerjaan Tritunggal Allah ini. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat yang seperti ini, bahwa Allah Tritunggal seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini Allah Bapa. Ya, ini anak Allah. Ya, ini Roh Kudus. Ya. Jadi Allah kita, Allah yang esa, ya. Ini Allah yang esa ya. Esa satu ya, Allah yang satu. Tetapi apa? Ada tiga pribadi ya, ada tiga pribadi yang berbeda. Ya, jadi Allah ini ya, Bapa ini bukan anak. Karena ada banyak pandangan yang menyatakan bahwa ini hanya cuma soal wujud saja. Bahwa Allah itu hanya satu, kemudian lagi bisa berubah menjadi anak, bisa berubah menjadi Roh Kudus begitu. Tetapi jelas-jelas di sini bahwa Bapa bukan anak. Anak juga bukan Roh Kudus ya. Roh Kudus juga bukan Bapa ya. Tetapi itu adalah Allah yang esa, tetapi ya hakikatnya adalah satu. Tetapi ada tiga pribadi sendiri. Ya, ada tiga pribadi. Jadi untuk karya keselamatan ini itu dikerjakan oleh tiga pribadi Allah Tritunggal ini. Nah,
Mari kita lihat lagi selanjutnya untuk yang kedua. Ya, poin yang kedua. Ya. Nah, kasih yang seperti apa? Kasih yang seperti apa? Yang jelas Kristus mati itu menunjukkan kasih Allah ya. Ya, Kristus mati menunjukkan kasih Allah di dalam Roma pasalnya yang ke 5 ayat yang ke-8 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa ya. Jadi itulah kasih Allah luar biasa ya. Jadi ini Paulus nyatakan waktu masih di dalam dosa saja itu Kristus sudah mati buat kita, masih berdosa Kristus sudah mati buat kita. Nah, jadi kematian itu adalah kasih. Karena apa? Yang sebenarnya yang harus mati itu adalah saya dan saudara. Tetapi Kristus ini dia mati. Dia yang menggantikan kita. Jadi ini adalah kasih itu sendiri. Ya. Nah, mari kita lihat tentang Kristus ini sendiri. Tentang Kristus ya. Nah, Kristus. Apa itu Kristus? Ya. Yang pertama kita lihat dulu arti ya, arti daripada Kristus. Arti Kristus ya. Apa itu Kristus? Siapa itu? Ya, Kristus. Kristus artinya apa? Ya. Nah, Kristus adalah yang diurapi. Yang diurapi. Jadi di Israel itu ada 3 jabatan ya. Ada 3 jabatan yang diurapi, yaitu nabi, imam, dan raja. Ya. Jadi kalau sampai disebut Kristus, itu berarti artinya yang diurapi, itu berarti 3 jabatan itu ada pada satu orang. Ya. Dengan demikian Kristus itu bukan nama, tetapi Kristus itu adalah jabatan. Ya. Kristus itu adalah pekerjaan, jabatan atau pekerjaan. Ya. Jadi ini dia adalah nabi, kemudian dia juga adalah imam, ya, kemudian dia juga adalah raja sebagai ya, raja. Nah, kemudian yang kedua, ya, ini Kristus itu apa? Dia itu adalah rahasia Allah. Ya, Kristus adalah rahasia Allah. Terbaca di dalam Kolose ya, Kolose pasal 2 ayatnya yang kedua ya, supaya hati mereka terhibur dan supaya mereka bersatu di dalam kasih ya, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan ya, kemudian juga apa, dan keyakinan pengertian ya, dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus ya. Jadi ini ya, Paulus ini dia melayani jemaat Kolose ini ya. Kalau kita baca juga di dalam Kolose pasalnya yang pertama ayat 25 sampai dengan 28. Nah, di sana jelas bahwa Paulus dia bersungguh-sungguh bekerja ya. Dia bersungguh-sungguh untuk memberitakan Injil. Intinya adalah supaya mereka dapat mengenal rahasia Allah ini. Rahasia Allah ini juga di dalam Efesus pasalnya yang ketiga dan juga pasal yang ketiga ayat yang keempat. Ya, juga di dalam Roma pasalnya yang ke-16. Roma 16 ayatnya yang ke-25. Jadi ini adalah rahasia atau misteri. Ya. Jadi artinya apa? Di dalam Kristus ini ada kandungan yang luar biasa ya. Ya.
ada pengertian, ada kekayaan brosing yang luar biasa sekali ya. Sehingga Paulus ini dia sungguh-sungguh untuk menyampaikan kepada mereka ya tentang rahasia Kristus ini. Nah, mari kita lihat apa rahasianya. Rahasia apa yang terkandung di dalam Kristus ini? Yang pertama sekali ya. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22 ya. Di sini menggambarkan ya bahwa Kristus itu dia adalah jalan yang hidup ya. Ya, jalan yang hidup, jalan yang baru dan yang hidup ya. Ya. Jadi dengan kematiannya itu dia menjadi jalan bagi kita ya untuk kembali kepada Bapa. Juga di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ya, juga di sana dinyatakan tentang Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi dia adalah jalan itu sendiri ya. Dengan kematiannya di salib itu dia menjadi jalan buat kita. Ya. Jadi ini rahasia, ini adalah kasih Allah. Jadi kita tidak bisa keluar daripada keterpisahan ya dengan Allah itu. Kita tidak bisa kembali lagi kepada Allah tanpa Kristus ini sendiri. Jadi ini merupakan rahasia Allah. Nah, kemudian yang kedua lagi dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-11 ya sampai dengan ayatnya yang ke-15 ya, jelas di sana bahwa dia tidak membawa darah domba, tetapi dia membawa darahnya sendiri ya untuk mengampuni kita, untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Ya. Nah, kemudian juga di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ya, ayat yang ke-45 ya, aku datang untuk dilayani, tapi untuk melayani ya, dan juga ya untuk menyerahkan diri ya menjadi tebusan ya bagi banyak orang. Nah, jadi jelas bahwa dia adalah imam itu sendiri ya. Yang pertama di sini dia adalah nabi ya. Yang pertama ini adalah nabi sejati. Dia yang membuat kita terhubung kembali dengan Bapa, boleh menikmati kehidupan kembali dengan Bapa ya, boleh bersekutu kembali dengan Bapa. Tapi yang kedua ini ya, kemudian juga ada di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua ya. Roh yang memberi hidup ya telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya apa? Ya, Tuhan sudah membebaskan kita ya dari hukum dosa dan hukum maut itu, di mana di salib itu, di mana di kematiannya itu ya kita boleh diampuni dari semua dosa salah kita. Inilah iman ya, inilah imam yang sejati ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini adalah dalam Ibrani ya, pasalnya yang kedua ayat yang ke-14. Juga di dalam pertama Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-8. Nah, ini tentang raja, dia adalah raja sejati. Dia adalah raja sejati. Nah, jadi ya jelas bahwa manusia tidak bisa keluar, ya manusia tidak bisa lepas daripada cengkeraman iblis ini. Ya, tetapi firman Tuhan katakan bahwa ya karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia membinasakan ya iblis itu yang berkuasa atas maut itu. Ya, jadi ini jelas bahwa dengan kematiannya di salib, semua kuasa kegelapan ya, roh jahat, kuasa kegelapan dunia ini, iblis, setan, Lucifer itu ya, itu dihancurkan ya, kekuatannya itu dihancurkan. Nah, jadi inilah yang menyelesaikan kita punya tiga kutukan itu ya, keterpisahan dari Allah, kemudian juga masalah dosa, kemudian juga dikendalikan, dikuasai oleh iblis itu.
Nah, ya, mari kita lihat selanjutnya, siapakah Kristus itu? Ya, siapakah Kristus itu? Ya, ini disaksikan juga oleh Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus pada saat dia berada di Tesalonika, ya, Kisah para Rasul pasal yang ke-17 ayatnya yang ketiga, juga di dalam pertama Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ketiga, dan ya sampai ke ayat yang kelima. Nah, di sini dijelaskan juga ya bahwa tentang Kristus itu, ya, bahwa yang disalibkan, ya, yang mati, ya, disalibkan itu dia adalah Yesus itu. Dia Kristus itu. Ya, ini disaksikan oleh Rasul Paulus. Nah, mari kita lihat selanjutnya bagian A, ya. Ini sudah dinubuatkan, ya. Sudah dinubuatkan. Ya. Sejak dari perjanjian lama Kristus ini. Ya. Di dalam kitab Kejadian, ya, Kejadian pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15 juga ayatnya yang ke-21, ya. Di sini dijelaskan, ya, bahwa walaupun manusia sudah jatuh di dalam dosa, ya, di Eden, ya, tetapi Tuhan kembali menyatakan, ya, bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, ya, antara keturunan dan keturunannya, ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, ya, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi jelas-jelas ini sejak dari Eden pun, ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, itu sudah ada kasih Allah yang luar biasa. Dia sudah menyatakan, ya, ada nubuatan tentang ini, ya, bahwa akan datangnya Kristus itu. Akan datangnya Kristus. Karena apa? Ini keturunan perempuan, tadi sudah dijelaskan, ya. Ya, keturunan perempuan artinya keturunan laki-laki yang terbaik apapun yang ada di dunia ini tidak bisa menyelesaikan masalah, ya, kejatuhan manusia dalam dosa itu tidak bisa, ya. Jadi hanya keturunan perempuan. Siapa keturunan perempuan? Ya, Kristus itu. Oleh karena apa? Pekerjaan Roh Kudus dia mengandung, ya. Nah, kemudian juga di dalam Keluaran, kitab Keluaran pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18, walaupun bangsa Israel itu sudah diperbudak ratusan tahun lamanya, ya. Mau dibilang kekuatan politik tidak ada, kekuatan senjata juga tidak ada. Ya, mau dibilang ini budak, ya. Tidak bisa keluar dari negara adidaya saat itu seperti Mesir. Tidak bisa. Ya, bahkan mereka itu mau dibilang sebagai aset daripada Mesir untuk apa? Lebih makmur lagi begitu karena ada budak. Bagaimana bisa melepaskan mereka? Ya, bahkan sampai tulah yang ke-9 pun tetap saja dia tetap berkeras hati. Firaun tetap berkeras hati. Nah, apa yang terjadi? Hanya dengan korban darah saja. Hanya dengan korban darah saja. Mereka bisa selamat. Mereka bisa keluar daripada cengkeraman Mesir yang sudah ratusan tahun itu. Ya, jadi kita boleh lihat bahwa ini adalah gambaran Kristus. Jadi walaupun sudah diperbudak seperti apa, tetapi ketika menikmati rahasia ini, itu toh lolos, ya, dapat lepas. Nah, kemudian juga di dalam Yesaya, ya, Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, ya, sudah dijelaskan di sana, sudah dinubuatkan, ya, ribuan tahun yang lalu, ya, bahwa ya Yesaya, ya, mungkin ribuan tahun yang lalu, ya. Nah, itu sebelum Kristus datang, ya, sudah dinubuatkan tentang bahwa perempuan, ya, muda akan mengandung, ya, dan melahirkan anak laki-laki dan akan diberi nama Immanuel, ya. Jadi apa yang dialami oleh Maria itu, dia mengandung itu bukan baru waktu itu, tetapi sudah dinubuatkan, ya. Luar biasa sekali. Kemudian juga kalau kita baca lebih jelas lagi di dalam Yesaya, ya, Yesaya pasal 53 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12, ya. Nah, di sana juga dijelaskan tentang hal ini bahwa dia mati di antara penjahat-penjahat, ya. Kemudian juga dikuburkan di antara orang fasik. Kemudian juga
sampai dia dia melihat terang, artinya dia bangkit, dan juga kepada dia diserahkan orang-orang besar juga ya diserahkan kepada dia. Jadi ini lengkap sekali ini bahwa dia sudah dinubuatkan sejak dari perjanjian lama, sudah dinubuatkan. Nah, kemudian sekarang apa yang terjadi? Ini sudah ada di dalam penggenapan. Kita hidup di dalam masa penggenapan ini. Ya, penggenapan apa? Ya, di dalam Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Nah, ini penggenapannya di sini. Ya. Bahwa siapa dia, ternyata apa? Ketika dijelaskan ya, ketika diberikan pertanyaan kepada para murid, ya, menurut kata orang, siapakah anak manusia? Ya, siapakah anak manusia? Dan mereka, boleh dibilang seperti hasil survei begitu. Mereka dengar selama ini daripada pembicaraan orang Israel bahwa mereka menyebut Yesus itu bukan Kristus, bukan Mesias gitu. Tetapi mereka menyebut dia adalah Elia saja, ya, Yeremia saja, Yohanes Pembaptis saja, atau salah satu dari para nabi itu. Tetapi ternyata ketika ditanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku? Ternyata Simon Petrus menjawab, engkau adalah Kristus, ya. Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Memang di dalam Alkitab kita ditulis engkau adalah Mesias. Tetapi kalau dalam tulisan asli Alkitab ditulis itu adalah Kristus, ya. Kristus. Jadi dia adalah Kristus itu sendiri, ya. Nah, jadi kita boleh lihat ini bahwa sesungguhnya Yesus itu dia adalah Kristus, bukan manusia biasa saja, ya. Nah, mari kita masuk untuk lihat apa bukti ya, penggenapan seperti apa, karena apa? Dia harus berdarah-darah, dia harus mati saudara. Jadi yang pertama ini bagian ya tahu saja A dalam tanda kurung ya. Ya. Nah, dia lahir ya, karena apa? Yang harus mati manusia, ya, yang harus mengalami penghukuman itu ya, itu adalah manusia. Maka Allah menjadi manusia sama seperti kita. Dia hadir ya di dalam kandungan Maria, ya, lewat ya pekerjaan Roh Kudus, ya, dikandung dari Roh Kudus, ya. Dikandung dari Roh Kudus, ya. Di dalam Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23, ya. Ya, memang bacaan ini sudah terbiasa kita baca saat Natal ya. Nah, tetapi inilah ya gambaran bahwa dia menjadi daging, dia menjadi sama dengan kita manusia ini. Nah, kemudian apa lagi ya? Selanjutnya dia mati di dalam ya terbaca di dalam Yohanes ya, Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 30. Ya. Jadi dia mati. Nah, ada yang katakan bahwa ada dari agama lain ya, mereka katakan bahwa Kristus itu dia tidak mati. Tetapi apa? Dia disalibkan, ya, dia menderita, kemudian dia diangkat hidup-hidup ke surga. Ya. Tetapi jelas-jelas ya Alkitab mencatat bahwa dia mati, ya, disalib. Dia mati disalib. Ya. Dia katakan sudah selesai, sudah selesai. Artinya apa? Segala persoalan, segala pergumulan, segala beban, dosa apa dan sebagainya itu sudah diselesaikan di salib Kristus. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah dia bangkit. Ya, dia bangkit. Terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-28
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20, ya, juga di dalam Kisah pasal 1 ayat 3. Ya. Nah, jadi ini bukti ya bahwa dia adalah Kristus itu. Ya. Dia adalah Kristus. Dia yang menyelesaikan ya ini ya, yang rahasia Allah ini. Dia menyelesaikan ya keterpisahan dari Allah, kemudian masalah dosa, kemudian juga kendali iblis. Dia menyelesaikan semuanya ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa ya, dengan demikian bahwa karena dia adalah Allah dan dia berinkarnasi, jadi jelas-jelas bahwa dia adalah Allah. Kristus itu adalah Allah. Ya, dapat di dalam Yohanes, ya, Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-14, kemudian juga di dalam Filipi, ya, Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8, ya. Jadi ini gambaran bahwa dia adalah Kristus itu sendiri. Ya. Nah, dengan demikian dari apa yang disampaikan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Ya, kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada nama lain di dunia ini. Jadi jelas-jelas yang bisa membuat kita bisa terhubung kembali dengan Allah hanya Kristus ini yang bisa menyelesaikan segala dosa kita dan bisa menghancurkan segala kuasa gelapnya. Iblis, setan itu hanyalah Kristus itu sendiri. Dengan demikian, ya, di dalam Kisah para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 di sana jelas ya bahwa tidak ada nama lain ya di bawah langit ini ya yang diberikan kepada manusia oleh dia tidak dapat selamat. Jadi hanya Kristus saja yang dapat menyelamatkan kita. Ya. Ya. Nah. Ya. Ya, jadi jelas bahwa ya. Jadi dia mati adalah bagi kita. Ya. Ya. Bagi kita dia mati. Ya, jadi bagi kita dia mati. Ya. Jadi dia menggantikan kita. Jadi kematian Kristus itu dia mewakili kita. Ya. Jadi kematian Kristus itu dia menggantikan kita. Jadi bukan kita lagi harus menerima penderitaan itu ya, kematian itu, tetapi Kristus telah mewakili kita. Kristus telah menggantikan kita. Bapak Nus, tulisannya saya nggak lihat. Oke, Pak. Boleh? Ya. Makasih Bapak Nus. Ya, terima Jadi kasih. kita Bapak Nus kasturun sadikilai. Kasturun sadikilai. Oh, iya. Nah, di situ boleh. Jadi yang jelas bahwa kematiannya itu adalah bagi kita. Kematiannya itu adalah mewakili kita. Kematiannya itu adalah menggantikan kita. Jadi bagi kita. Ya, bagi kita. Ya, artinya dia menggantikan. Ya, menggantikan. Ya, atau dia mewakili kita. Jadi luar biasa sekali ya. Kemudian yang ketiga ya adalah dia mati ya, dia mati. Ya, juga bangkit ya.
Jadi inilah Kristus ya, yang menderita sampai mati di salib adalah untuk keselamatan kita. Nah, mari kita lihat selanjutnya adalah yang ketiga ya, tentang bagaimana untuk ya kita dapat menikmati anugerah keselamatan itu ya. Apakah dengan usaha kita bisa diselamatkan ya? Dengan kerja keras kita bisa diselamatkan, ataukah kepercayaan itu bisa timbul sendiri tanpa ada kasih karunia? Nah, mari kita lihat tentang anugerah keselamatan itu sendiri. Ya, keselamatan tercatat di dalam Efesus, kitab Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan 9 ya. Ya, oleh ya kasih karunia ya kamu diselamatkan ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, jadi jelas-jelas bahwa kalau tanpa kasih karunia tidak ada seorang pun yang akan menikmati keselamatan itu. Tanpa kasih karunia tidak akan ada orang yang dapat memiliki iman itu. Jadi iman itu hanya bisa timbul dari kasih karunia Allah saja. Ya, jadi yang pertama itu adalah kasih karunia. Kasih karunia ya. Ini dapat terbaca di dalam Roma ya. Roma ya, pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-24 ya. Itu dibilang oleh kasih karunia ya, itu dibenarkan dengan cuma-cuma ya dalam Kristus Yesus ya. Ya. Kemudian juga di dalam pertama Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang ketiga ya. Jadi ini bahwa tidak ada orang yang tanpa Roh Kudus dia dapat mengaku bahwa Yesus itu adalah Kristus. Jadi hanya oleh karena Roh Kudus saja orang dapat mengaku bahwa Yesus itu Kristus. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Demikian juga tidak ada orang yang oleh karena Roh Kudus dia dapat mengutuki Tuhan. Ya, dia dapat mengutuk Yesus. Jadi tidak ada orang yang karena oleh Roh Kudus yang mengutuk Tuhan, tidak bisa. Jadi untuk menerima Yesus sebagai Kristus itu hanya pekerjaan Roh Kudus. Kita boleh lihat di dalam pertama Yohanes, di dalam Matius ya, maaf, di dalam Matius pasalnya yang ke-16 itu ya. Ketika Matius 16 ayat 16, pengakuan Petrus itu, setelah dia mengaku bahwa Yesus itu adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Apa yang Tuhan jawab buat dia? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya, dalam Alkitab Indonesia, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Jadi Tuhan jawab dia ya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Itu artinya apa? Pengakuan Petrus itu kalau tanpa dari Bapa, tanpa kasih karunia, dia tidak dapat mengaku. Walaupun dia sudah melihat dahsyatnya pekerjaan Tuhan, dia sudah melihat mujizat, pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Tapi kalau tanpa pekerjaan Roh Kudus, sama sekali dia tidak bisa mengaku bahwa Yesus itu adalah Kristus. Jadi hanya karena kasih karunia saja. Nah, kemudian juga di dalam kisah para rasul ya, kisah para rasul 14 ayatnya 13 ayatnya yang ke-48 ya. Ayatnya ke-48. Nah, ini pelayanan Paulus ya, ketika dia memberitakan Injil di Antioquia ya, itu di wilayah Turki ya, di Pisidia ya. Ini bukan di Antioquia yang kita kenal itu ya, tapi ini Antioquia di wilayah Turki ini. Nah, dia sampaikan firman Tuhan dan itu mendapat tantangan dari orang-orang Yahudi. Tetapi dia nyatakan, dia kasih kesaksian bahwa sebenarnya berita ini datang kepada kamu ya terlebih dahulu, tetapi kamu menolaknya. Maka kami ini pada akhirnya beralih kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah ini. Dan pada akhirnya apa yang dikatakan? Maka bergembiralah ya orang-orang yang tidak mengenal Allah itu sekarang. Ya, dan orang-orang yang sudah ditentukan untuk hidup kekal itu ya oleh Allah, mereka menjadi percaya saat itu. Jadi kalau tanpa ditentukan oleh Allah untuk menjadi percaya ya tidak bisa sama sekali. Jadi ini hanya karena kasih karunia. Ya, jelas juga terbaca di dalam Efesus. Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang keempat dan ayat yang kelima ya. Di sana dinyatakan juga bahwa
orang-orang yang percaya itu sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Ya, kemudian juga menyatakan bahwa sudah ditentukan sebelumnya ya, di dalam Kristus ya untuk menerima anugerah ini, keselamatan ini. Jadi ini semata-mata adalah kasih karunia. Jadi kita boleh menikmati anugerah keselamatan itu bukan karena kuat dan gagah kita. Kita tidak bisa membanggakan diri, kita tidak bisa ini karena saya, sama sekali tidak. Jadi ini hanya semata karena kasih karunia Allah saja. Jadi kita layak untuk memuji-muji, kita layak untuk kembalikan syukur senantiasa. Karena kita ada di dalam kasih karunia Allah jauh sebelum dunia ini dijadikan. Tuhan sudah menetapkan saya dan saudara. Ini setiap orang yang diselamatkan. Ini luar biasa. Kemudian hal yang kedua di sini juga adalah iman. Jadi ketika orang ya sudah ditetapkan oleh Bapa, maka sudah tentu pada waktunya dia akan memiliki iman. Mungkin hari ini kita melihat dia pemabuk, ya mungkin hari ini kita melihat dia melakukan banyak dosa ya. Tetapi ketika Tuhan telah menetapkan dia untuk menerima anugerah keselamatan, tetap pada waktunya dia akan memiliki iman itu. Seperti Paulus, Rasul besar. Sebelumnya dia adalah seorang yang mengejar orang-orang yang percaya kepada Kristus kemana-mana ya, untuk dipenjarakan, dianiaya, bahkan sampai dia membunuh ya, bahkan Stefanus yang mati itu juga itu dalam persetujuan Paulus juga begitu ya. Jadi tapi apa yang terjadi? Walaupun dia seperti itu, tetapi ketika Tuhan sudah menetapkan Paulus itu ya untuk menikmati anugerah keselamatan sebelum dunia ini dijadikan, pada akhirnya juga dia menerima Kristus dan Tuhan pakai dia secara dahsyat, secara luar biasa. Ya, jadi ini penting sekali untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang ada saat ini, walaupun ya keadaan mereka seperti apa, tetapi kita tidak pernah tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditetapkan untuk menerima ya anugerah keselamatan ini. Ya, artinya kasih karunia itu sudah ditetapkan kepada mereka sebelum dunia ini jadi. Cuma kita pergi untuk mau bertemu dengan mereka. Nah, jadi terbaca di dalam Yohanes ya, Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12 ya. Ya, dan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, ya. Kemudian juga di dalam Yohanes pasalnya yang ke-5 ya, ayatnya yang ke-24. Nah, di sana juga dijelaskan kepada kita ya bahwa yang mendengar Kristus ya dan percaya kepada Dia yang mengutus aku ya, itu mempunyai hidup yang kekal. Ya, mempunyai hidup yang kekal. Ya. Ya, tidak turut dihukum ya. Ya. Kemudian juga di dalam Wahyu pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-20 ya. Ini jelas artinya Tuhan itu dia mau kita terus terbuka buat dia, terus menyambut dia. Ya, karena kalau kita menerima dia, menyambut dia, akan bilang dia akan masuk mendapatkan kita, dia akan makan bersama-sama dengan kita dan kita bersama-sama dengan dia. Ini hal yang luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita terus menikmati dia ya. Seperti Pastor Sim selalu menyatakan itu, untuk apa menikmati dia 24 jam itu ya. Ya 10 menit atau 5 menit saja Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib ya. Apalagi sampai 24 jam. Jadi penting sekali untuk membuka pintu ini, untuk terus menyambut dia dalam segala keadaan apapun ya, dalam situasi apapun dalam dia. Kemudian juga di dalam Efesus, kitab Efesus pasalnya yang pertama ayatnya Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-9, 10 ya. Nah, jadi siapa yang mengaku ya Yesus adalah Tuhan ya, dengan mulut ya mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati ya, dia akan diselamatkan. Ya, jadi ini adalah iman. Jadi iman itu muncul dari mana? Hanya oleh karena kasih karunia. Jadi
tidak ada muncul iman liar, tidak ada. Ya, iman itu hanya muncul karena kasih karunia. Ketika memiliki kasih karunia itu pasti ada memiliki iman juga. Ya. Nah, puji Tuhan. Kemudian yang keempat, ya. Jadi ketika menerima anugerah keselamatan ini, yang Tuhan mau juga adalah kita harus menunjukkan ketaatan untuk menerima baptisan. Baptisan. Ya, di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke ayatnya yang ke 3 ya sampai ayat ke-11. Ya, baptisan. Nah, jadi untuk baptisan ini ya ini hanya mendemonstrasikan iman. Mendemonstrasikan iman. Artinya apa? Saya sudah mati bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saya tenggelamkan ya. Ya, ketika keluar dari air itu artinya apa? Saya sudah bangkit lagi bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus itu dan hidup di dalam kebangkitannya. Ya, jadi ini adalah mendemonstrasikan iman. Ya. Atau apa? Mendramatisir ya. Mendramatisir iman. Mendramatisir iman kita. Artinya apa? Dia terlibat ya, dia terlibat bersama. Terlibat bersama dengan Kristus. Ya. Bersama dalam kematian ya, atau menjadi satu. Ya, menjadi satu. Ya. Jadi baptisan itu adalah kita terlibat bersama dengan Dia dalam kematiannya, ya, menjadi satu. Dan ketika kita keluar dari air, itu berarti kita bangkit bersama-sama dengan Dia. Itu makna baptisan ya. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir bahwa baptisan itu sebagai aturan yang harus dijalani. Jadi walaupun kita tidak memahami tentang siapa Kristus karena bilang baptis ya baptis saja. Ya, atau baru beberapa waktu disampaikan mungkin belum memahami dengan benar ya jalan saja ya. Oke saja, tetapi yang paling penting adalah menikmati iman ini ya. Percaya akan Kristus, mengenal Dia, percaya Dia, lalu kemudian menerima baptisan, itu berarti itu melakukannya juga dengan iman. Sehingga apa? Saya sudah mati bersama dengan Kristus, saya sudah bangkit juga bersama-sama dengan Dia. Nah, kemudian yang kelima, ini adalah karunia Roh Kudus. Jadi ketika menikmati baptisan itu, ya dalam kita akan menikmati karunia Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-38. Jadi ini ketika mereka percaya, mereka memberi diri dibaptis dan mereka juga menerima karunia Roh Kudus ini. Roh Kudus berkarya atas mereka seperti yang dikatakan tadi itu. Roh Kudus itu mengaplikasikan itu. Ya. Roh Kudus berkarya. Ya. Juga di dalam Efesus ya, pasalnya yang pertama ayat 13 dan juga di dalam 4 ayatnya yang ke-30. Jadi ini dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kemudian jangan kita mendukakan Roh Kudus ya. Jadi yang Tuhan mau di sini adalah kita ketika sudah menikmati pekerjaan Roh Kudus ini, ya terus menikmati Dia. Ya jangan sampai akhirnya mendukakan Roh Kudus itu. Ya. Nah, mari kita lihat di sini dari 2 Korintus ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-6
5 ya, ayatnya yang ke-17. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Artinya ya orang yang sudah menikmati Kristus ini ya, itu yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu telah datang. Jadi kalau sudah menikmati Kristus ini ya, sudah menikmati rahasia Kristus ini, ya sudah tentu ya akan menikmati kehidupan yang baru yang daripada Kristus itu akan dinikmati ya. Ini bisa seperti ya gambarnya seperti ini. Ini lama, ya ini baru. Ya. Nah, ya di dalam Kristus. Ya. Jadi kehidupan lama seperti apa? Ya, 12 masalah kehidupan manusia. Ya. Ada 12 masalah kehidupan. Ini 12 masalah kehidupan ini. Ya, kita sudah pelajari ya, baik ada 6 di jalan keselamatan, kemudian tambah 6 lagi ada di dalam diagram Injil ya, pada bagian yang kedua ya. Jadi jumlahnya semua ada 12 masalah. Ya, semua masalah dunia ada di sini. Ya, tetapi lihat, ketika percaya kepada Kristus, ketika menikmati Kristus ini, tinggal di dalam Kristus ini, maka sudah tentu kehidupan baru yang seperti apa yang akan kita nikmati. Ya, dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 tadi sudah dijelaskan. Ketika kita menikmati Kristus, kita akan diberi kuasa ya untuk menjadi apa? Anak-anak Allah. Itu luar biasa. Ya. Artinya apa? Kita akan berjalan dalam kuasa, berbeda daripada yang ada dalam dunia ini. Ya. Ya. Nah, kemudian juga di dalam Yohanes pasalnya yang ke-3 ya, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Lihat di sini ya, bahwa ketika orang yang dilahirkan kembali ini bercakapan dengan Nikodemus, Tuhan Yesus bercakap-cakap ya. Nah, Tuhan katakan orang yang dilahirkan kembali itu, artinya orang yang menerima Kristus, yang percaya kepada Kristus ini, sudah tentu ya, bahwa di dalam ayat yang ke-8 itu, dari mana angin datang dan kemana angin pergi, tidak bisa diketahui. Ya. Demikian juga dengan orang-orang yang dilahirkan kembali, yang percaya kepada Kristus ini. Artinya apa? Mereka di dalam kendali Tuhan, mereka di dalam pimpinan Tuhan. Mungkin kelihatan mereka biasa-biasa, tetapi dahsyat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dahsyat pimpinan Tuhan, ya penyertaan Tuhan, Tuhan bawa dia, ya dalam kuasanya. Jadi ya seperti angin datang dan angin pergi, tidak ada seorang pun yang tahu. Demikianlah juga orang-orang yang menikmati Kristus ini, Tuhan pakai, Tuhan ya nyatakan kuasanya secara luar biasa dalam orang-orang seperti ini. Kemudian juga di dalam Roma ya, Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 yang 17 ya. Ini juga kehidupan baru seperti apa? Bahwa apa? Nanti orang akan bertolak dari iman ya, dari iman tadi itu ya. Iman ya, tetapi juga apa? Akan memimpin kepada iman. Jadi apa? Orang-orang ini akan hidup dengan iman seperti Abraham itu. Karena kalau dengan iman apa yang kurang ya? Tuhan akan menyatakan kuasanya ketika terus menikmati Tuhan, ya, ketika terus membuka hati buat Tuhan. Tuhan akan terus berkarya untuk orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Ayat 16 ini juga ya. Ayat 16 ini menyatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau menikmati Injil, siapa Injil? Dia adalah Kristus itu. Ya, sudah tentu Tuhan akan memakai kita. Ya. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan pakai kita. Nah, kemudian juga di dalam Roma ya, Roma pasalnya yang ke-8 ya, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat 17 ya, yang ya kita mungkin sudah nonton ya video ya pengajaran yang ke-13 dari Pastor Sin ya tentang ayat ini ya. Artinya itu ada berkat-berkat yang sudah disediakan ya. Artinya kehidupan baru itu luar biasa, kekayaannya luar biasa. Ya. Luar biasa sekali. Ya.
Artinya apa? Ada janji-janji karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Ya, ketika kita menikmati ini ya, Kristus, Roh Kudus berkarya, itu berarti kita ini adalah ahli waris. Ahli waris dari apa? Dari janji-janji Tuhan. Ya, kalau kita ikut Pastor Sim, pelajaran ke-13 tadi yang bisa diikuti, itu luar biasa sekali. Ada janji dari Tuhan begitu luar biasa ya. Ada janji dari Tuhan luar biasa. Nah, kemudian juga di dalam kitab Kolose ya, Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-13, itu berarti walaupun kita saat ini ada di dunia ini, tetapi kita telah dipindahkan ya dari kuasa kegelapan ya dalam kerajaan anaknya ini. Jadi kita ada di dalam kerajaan Kristus ya. Kita adalah warga kerajaan surga hari ini. Ya. Luar biasa sekali. Nah, kemudian juga terlihat status kita sangat jelas ya dalam kehidupan baru ini di dalam pertama Petrus ya. Pertama Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9 ya. Di sini jelas sekali ya. Jelas sekali bahwa inilah status kita ya. Status kita adalah imamat yang rajani ya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah ya. Itu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar untuk menyampaikan tentang Kristus itu ya. Nah, jadi ini rahasia yang luar biasa sekali. Jadi kalau dikatakan tadi soal Kristus itu rahasia apa? Ya, itu kandungannya terlalu dalam. Ya, kaya sekali ya, rahasia ini terlalu kaya. Ya. Nah, dengan demikian kita boleh masuk untuk kesimpulan ini ya tentang iman dari materi ini ya. Apa itu? Adalah iman salib ya, iman salib ya, terbaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-30 ya, atau dari ayat 17 sampai 30 atau taruh ayat 30 saja ya. Dikatakan di sana apa? Sudah selesai ya. Jadi apa masalah kita ya? Kalau mau ditanya apa masalah kita ya? Pasti masing-masing kita bilang kita punya masalah. Pasti masing-masing kita bilang kita punya pergumulan. Pasti kita punya beban. Tetapi ingat baik karena apa? Tetelestai ya. Sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Di salib itu sudah selesai. Jadi ketika kita memiliki iman salib ini, di tengah masalah kita, di tengah segala pergumulan kita akan melihat Tuhan bekerja. Karena apa? Tidak pernah sia-sia iman, bertolak dari iman, ya, dan memimpin kepada iman. Jadi tidak pernah akan sia-sia. Ya, kalau kita menyambut Tuhan, dikatakan bahwa Dia akan masuk menjumpai kita, Dia akan makan bersama-sama dan kita bersama-sama dengan Dia. Artinya ini apa? Rahasia Kristus ini, Dia ada di tengah kita. Jadi walaupun dalam tekanan, walaupun dalam pergumulan, tetapi ketika kita menyambut Dia, kita akan melihat Dia bekerja secara dahsyat. Ya, ada jalan, ya, ada solusi, ada kelepasan, ada mujizat, ada perkara-perkara ajaib ya yang akan terjadi ya. Jadi yang paling penting di sini adalah menikmati rahasia ini. Kristus itu adalah rahasia Allah itu sendiri. Jadi terus nikmati Dia. Nah, jawaban ya, ada satu tokoh yang menikmati jawaban soal ini. Ya, walaupun dia dalam penderitaan, ada penyakit yang tidak tersembuhkan, yang dia katakan bahwa sudah 3 kali aku datang kepada Tuhan untuk meminta supaya Tuhan mau lalukan ya akan penyakit ini, tetapi apa? Tuhan tidak memberikan jawaban itu. Ya, cukuplah bagimu. Nah, jadi di dalam kelemahanlah ya itu kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Di dalam segala keterbatasan, di dalam penyakit itu, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena banyak orang ketika dalam sakit, dia hanya mau sembuh saja. Ya, dia terus berdoa, mungkin juga dia terus berpuasa untuk bisa keluar daripada penderitaan. Ya. Jadi ini salah satu tokoh ini, Paulus ini sekarang. Paulus tokohnya ini. Ya, ini adalah jawaban saudara. Jawaban ya, dari seorang tokoh ini. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Nah, di sini jelas saudara ya. Di sini jelas
Ya, sehingga apa? Tuhan pakai Paulus itu dari satu tempat ke tempat yang lain, walaupun dia ada dalam penderitaan, walaupun dia ada dalam penyakit yang tidak tersembuhkan itu, ya, tetapi apa? Tuhan pakai dia secara luar biasa. Kenapa? Tuhan mau supaya apa? Jangan dia menjadi sombong dengan penglihatan-penglihatan yang luar biasa, dengan karunia-karunia yang luar biasa, dengan kuasa-kuasa Tuhan yang luar biasa, supaya jangan dia sombong. Tuhan taruh duri di dalam dagingnya ini. Supaya apa? Ketika dia merendahkan hati, ketika dia tidak menjadi sombong, Tuhan pakai dia secara luar biasa. Karena memang Tuhan mau Injil itu bukan hanya sekedar kata, tapi sungguh-sungguh itu harus menyatu dengan seluruh kehidupan ini. Jadi inilah firman Tuhan buat kita, menikmati Kristus itu adalah segala-galanya. Mari kita terus belajar tentang Injil dan kita terus melakukan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikian Ibu Debbie,